pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di segmen Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Ya, kita berikutnya membahas sebuah topik yang hangat juga ya, ini mengenai daya serap government spending ya, yang rendah sekali ya. Jadi judulnya itu pemerintah dinilai tidak pro pemulihan ekonomi. Karena daya serap government spendingnya sangat rendah sekali. Jadi target dari 3.106,4 triliun yang harusnya bisa mendekati untuk selesai ya menjelang 2 bulan ini, ternyata baru 61,6% yang terserap atau sekitar 1.913,9 triliun. Sisanya 1.200 triliun lagi belum diserap. Nah, oke, untuk topik ini barangkali ada video yang bisa ditampilkan, Pos, dipersilakan. Ada? Untuk menghabiskan sisa anggaran belanja APBN yang jumlahnya masih sekitar 1.200 triliun hingga akhir tahun ini. Tercatat sampai September 2022, belanja negara sudah terrealisasi 1.913,9 triliun atau baru terserap 61,6% dari target 3.106,4 triliun. Artinya masih ada sisa belanja 1.192,5 triliun yang harus dihabiskan dari Oktober hingga Desember 2022. Sri Mulyani dalam peresmian Gedung Keuangan Negara Jayapura mengatakan, untuk sisa anggaran ini digunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin sesuai dengan rancangan. Jangan sampai memboroskan kalau memang tidak perlu. Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan penggunaan anggaran diharapkan mampu memulihkan ekonomi daerah, termasuk wilayah timur Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu pun membenarkan bahwa sisa belanja negara bukan artinya harus dihabiskan untuk kegiatan yang tidak berkualitas. Pasalnya untuk membelanjakan uang sebesar itu pada sisa akhir tahun menjadi tantangan tersendiri menurut pemerintah. Febrio menjelaskan jika belanja APBN yang sudah ditetapkan tahun ini tidak habis, maka akan dioper ke tahun 2023 sebagai dana cash cadangan. Sri Mulyani pun meyakini dengan anggaran belanja yang belum terserap tersebut, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2022 masih akan kuat, bahkan diperkirakan lebih tinggi dari kuartal 2 2022. Ya, baik, itulah tadi sedikit cuplikan mengenai sisa anggaran APBN yang tersisa, yaitu sekitar 1.200 triliun. Nah, ini waktunya tinggal 2 bulan lagi. Ini tanggapannya gimana menurut Bang Matur, Bang? Iya, terima kasih Bro Eko ya. Saya sih melihat sangat pesimis ya. Karena begini, untuk menghabiskan anggaran yang sudah ditetapkan, ternyata sudah 10 bulan terjadi. Ini baru 61%. Harusnya ini kan sekitarnya idealnya itu tinggal 20% lah. Jadi udah terhabis 80% lah. Jadi saya kok merasa pesimis sekali pemerintah punya kemampuan untuk menyerap 1.200. Nah, malah saya katakan begini, sebenarnya pemerintah ini pro kepada pemulihan ekonomi nggak sih? Karena rumus dalam ekonomi yang sedang lesu, apalagi kita sedang COVID ya, kita ini butuh stimulus. Dan stimulus ini kita harapkan dari pemerintah. Kita butuh government spending di saat sektor real dan masyarakat banyak ini sedang kesulitan. Tapi ini kok kelihatannya saya nggak melihat satu suasana yang serius gitu ya, untuk mengantarkan bangsa Indonesia ini cepat pindah dari kondisi yang sekarang masih lesu karena pandemi COVID ke kondisi yang pulih. Jadi ada satu question mark di sini yang kita pertanyakan, komitmen pemerintah terutama dalam hal pemulihan ekonomi gitu. Nah, penyerapan anggaran yang begitu rendah ini tentunya
membuat ruang publik bertanya-tanya sejauh mana efektivitas kinerjanya para birokrat yang dibawahi oleh kepemimpinan pemerintahan sekarang. Kok bisa-bisanya daya serapnya hanya 61,6% saja, gitu loh. Nah, di bagian nanti saya akan jelaskan apa rekomendasi kita, bagaimana caranya agar 1.200 triliun itu bisa dihabiskan, dan cara penghabisannya itu yang punya dampak untuk memitigasi daya beli masyarakat yang sudah sangat rendah ini, dan juga untuk menghindari resesi 2023 itu berdampak kepada ekonomi Indonesia yang lebih parah itu. Nah, tetapi di kesempatan ini saya ingin memberikan satu opini dulu bahwa menurut saya ya, dengan 1.200 triliun yang tersisa ini menunjukkan pemerintah sama sekali tidak peka, Bro Eko ya, bahwa kita ini butuh pemulihan yang sifatnya adalah serius dan cepat gitu loh. Karena negara-negara yang gagal melakukan pemulihan ini akan berdampak kepada krisis-krisis yang sifatnya multidimensi lainnya. Makanya kita ini harus ingatkan terus nih, Bro Eko, bahwa kita ingatkan bahwa di era pandemi, di era pasca pandemi ini, ya, government spending itu adalah game changer untuk kita keluar dari kelesuan akibat COVID. Oleh karena itu, karena government spending ini adalah game changer untuk memulihkan ekonomi, ini sangat penting sekali. Ini nggak bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, pemerintah ini harus dievaluasi, ya, terutama mengenai kemampuan mereka dalam merencanakan sebuah budget, sebuah anggaran APBN gitu. Dari awal tahun ini kita perlu evaluasi, karena dengan penyerapan anggaran yang tidak maksimal itu bisa jadi ini merupakan satu simptom, satu gejala adanya ketidakefektifan dalam mengelola pemerintahan. Ya, ketidakefektifan dalam mengelola pemerintahan ini ya harus diingatkan, harus diperbaiki gitu. Yang berikutnya adalah, berikut saya ingin sampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu, ya tepatnya di awal, bukan bulan bahkan ya, bulan Oktober, baru 1 bulan yang lalu, ya kita dihadapkan satu narasi bahwa APBN katanya akan jebol. Kalau September ya? September, mohon maaf ya, September ya. Akan jebol kalau kita tidak menaikkan APBN, ya kan? BBM. Menaikkan BBM, ya. BBM saat itu disimulasikan kira-kira masih membutuhkan 200 sampai 300 triliun lagi, ya kan? Tapi di hari ini kita saksikan bahwa ada 1.200 triliun yang belum dihabiskan. Nah, ini gimana ceritanya gitu? Apakah narasi APBN jebol itu adalah sebuah another lies, ya, kebohongan yang lain yang disampaikan oleh pemerintah, atau jangan-jangan pemerintah ini salah hitung yang mengakibatkan dampaknya sekarang inflasi di biaya transportasi udah 30%, Bro Eko. Belum inflasi di pangan, itu angkanya sudah double digit. Ya, ini semua menggerakkan akhirnya terjadi inflasi, core inflasi atau inflasi inti yang menunjukkan fundamental inflasi. Inflasi ini akan semakin besar. Ini kan inflasi inti. Ini sekarang juga meningkat. Nah, saya kira ini saatnya kita melakukan evaluasi besar-besaran apa sih sebenarnya yang sedang dituju dalam keuangan negara kita. Kok ini begitu sangat apa istilahnya semeraut, ya, menunjukkan tidak ada koordinasi. Tidak ada dirijen. Apakah ini adalah karena leadership tim ekonomi kita yang serba tidak jejak gitu ya. Artinya mudah diajak ke kanan dan ke kiri. Tidak punya satu prinsip gitu. Pada akhirnya narasi-narasinya yang tadi bilang jebol, ternyata sekarang ada surplus. Apa itu? Ketidakkonsistenan dalam memegang kebijakan ekonomi. Itu yang perlu kita evaluasi dan perlu kita narasikan bersama-sama, Bro Eko. Harapannya apa? Kalau emang ternyata terjadi ketidakkonsistenan, ya kita ingatkan supaya pemerintah ini konsisten, ya, supaya kita ingatkan bahwa daya serap ini punya faktor yang sangat penting dalam memulihkan ekonomi. Kalau seandainya ekonomi kita terlambat tidak pulih, maka kita bisa blame ini karena pemerintah, ya, karena Kementerian Keuangannya,
Kenapa Kementerian Keuangan tidak mampu melakukan dirijenisasi, koordinasi, dan juga istilahnya kepemimpinannya tidak mampu meyakinkan aparatur negara mulai dari daerah, provinsi, sampai ke pusat untuk menyerap anggaran dengan prudent, ya, dengan baik, dan dengan tepat sasaran gitu. Kalau memang ini terjadi, ya harusnya kita evaluasi bersama. Kok bisa yang katanya Menteri Keuangan terbaik ya sedunia ini hanya mengelola wilayah Indonesia saja, ya itu tidak mampu melakukan daya serap. Ini sebuah tamparan menurut saya, Bro Eko, buat kepemimpinan Menteri Keuangan dan juga tim ekonomi secara keseluruhan di Indonesia. Demikian, Bro. Ya, baik. Jadi apakah ini kan tentunya penyerapan ini adalah dengan melaksanakan program kerja yang telah diajukan ya dalam RAPBN tahun lalu ya Bang ya. Nah, apakah ini kemungkinannya nih Bang? Apakah memang eksekutor ini memang tidak menguasai dengan rencana yang disusun, atau mungkin perencananya dari siapa begitu? Apakah itu hal yang mungkin terjadi juga bahwa ada program-program titipan sehingga masih seolah-olah kayak gamang bingung untuk melaksanakannya sehingga belum terserap anggarannya. Gimana Bang menurut Bang Mampu? Menurut saya enggak, Bro. Ini menunjukkan bahwa Menteri Keuangan kita ini ya mengawasi penyerapan anggaran ini hanya dari dashboard. Dia berada duduk manis di kantornya, dia melihat daya serap itu dari dashboard komputernya. Ya. Dan dia tidak mau mengetahui kondisi realita yang terjadi di lapangan seperti apa. Ya, bagaimana aparatur negara yang punya anggaran itu kemudian tidak mau melakukan satu program karena apa? Satu, belum tentu dananya mudah cair. Ya, ada masalah itu juga bahwa ketika mereka merencanakan udah matang, sudah mungkin melibatkan pihak ketiga, tapi ternyata tidak cair dananya. Dan itu akhirnya merusak reputasi mereka juga. Dan mereka nggak mau gitu loh, kalau misalkan mepet waktunya, ternyata nanti ada audit yang kemudian mereka dipersalahkan gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa Bu Sri Mulyani ini tidak turun tangan sampai ke lapangan, sampai ke bawah menyaksikan apa kesulitan para aparatur pemegang anggarannya. Ya, dia kebiasaan mungkin dari bulan pertama sampai bulan ke-10 ini hanya duduk di dashboard komputernya melihat angka-angka komputer gitu loh. Yang menurut dia seolah-olah ini gampang gitu. Padahal kenyataannya ya di lapangan ya namanya birokrasi punya aturan main, ini begitu luar biasa kepayahan dan kesulitan gitu. Makanya saya kira inilah leadershipnya, pendekatan leadershipnya Menteri Keuangan ini perlu dikoreksi, ya perlu dirubah. Jangan duduk manis hanya melihat dashboard komputer, ya, tapi sekali-sekali perlu juga mengetahui apa tingkat kesulitan para birokrat, terutama di departemen-departemen, kepala-kepala seksi yang menghandle masalah daya serap anggaran ini. Ini indikasi itu, Bro, kalau menurut saya. Dalam waktu yang tersisa 2 bulan ya, kemungkinan kalau eksekusi 1,5 bulan ya, karena biasanya pertengahan bulan akhir tahun itu, pertengahan bulan itu udah harus semuanya beres. Iya, kalau saya ini mungkin masuk ke segmen yang saya tadi akan sampaikan ya, bagaimana saran kita untuk menghabiskan 1.200 triliun ini. Pertama, waktu yang tersedia sangat pendek sekali. Ya, bukan 2 bulan, meskipun sekarang baru 1 November, ini bukan 2 bulan. Kenapa? Karena anggaran pemerintah ini kan biasanya tanggal 15 Desember harus sudah close semua. Jadi yang tersisa hanya 1 bulan 15 hari, 1 bulan setengah saja yang tersisa. Dan saya kira kalau 1.200 ini diserahkan kepada birokrasi pemerintahan, departemen, KL, lembaga dan sebagainya, ini sama aja menjebak mereka ini akan masuk penjara, Bro Eko. Karena nggak mungkin menyerah sedemikian besar, bagaimana quality of perencanaannya. Mereka akan pasti kena audit. Dan ini yang jadi kejar tayang ya. Iya, kejar tayang. Ini bos si malakama. Nah, menurut saya apa yang dikatakan Febri juga salah. Kalau ini tidak terencana, kita akan carry over anggaran ini di tahun akan datang. Nggak boleh kayak begitu. Kita ini bernegara adalah bernegara yang menggunakan rencana itu adalah sebuah harga mati. Rencana itu adalah satu ukuran prestasi. Kalau kita merencanakannya ada gagal, berarti kita juga sudah merencanakan kegagalan itu sendiri.
Nah, oleh karena itu saya kira begini, cara yang terbaik adalah 1.200 ini ya digunakan untuk mengembalikan harga BBM ke level sebelum kenaikan BBM. Kenapa? Pertama, alasannya dananya tersedia. Yang kedua, harga minyak dunia pun sudah turun. Jadi dengan begitu ya kita bisa mengembalikan lagi ya, inflasi bisa kita tekan dan daya beli masyarakat ya bisa normal kembali. Bayangkan mereka secara keseluruhan inflasi itu kalau kita menggunakan data BI itu sudah 3,5% per September. Bayangkan 3,5% year on year. Sementara gaji karyawan itu naiknya hanya 1,05%. Per Oktober itu 5,71. Apanya? Inflasi. Itu dari Iya. BPS. Malah 5,71. Bayangkan 5,71 ya, itu year to date apa year on year? Akhir Oktober berarti apa tuh? Iya kan, tergantung datanya. Dia membandingkan data tahun lalu apa data di Januari. Ya asumsi tahun lalu itu year on year. Bayangkan gajinya kenaikannya UMR itu rata-rata secara nasional itu hanya 1,05% saja. Berarti para pekerja-pekerja di kelas UMP ini mereka itu sedang menghemat pengeluaran mereka karena harga-harga sudah naik 5%. Jadi mereka tidak bisa membeli kebutuhan belanja sama seperti tahun lalu. Ya, sebelum terjadinya kenaikan BBM gitu. Nah, oleh karena itu saya kira kita hitung kalkulasi misalkan habis 300 triliun ya untuk melakukan menurunkan harga BBM ke level sebelum kenaikan ya ke level 6.500 sebelum jadi level 10.000 ini. Saya kira kita bisa menggunakan 300 triliun itu ya, kemudian kan ada sekitar berarti 800 triliunan. Nah, itu bisa kemudian di carry over berikutnya, tapi kita sudah menolong masyarakat dengan 300 triliun itu menurunkan harga BBM lagi. Ini bisa menolong masyarakat karena daya beli masyarakat dan harga-harga itu akan relatif turun lagi. Sementara dengan penghasilan yang kenaikannya tidak seberapa 1% itu, ya itu bisa mengimbangi lah setidaknya kondisi kehidupan rakyat. Dan dengan begitu kita berharap pemulihan ekonomi akan terselenggara jauh lebih cepat. Itu Bro Eko salah satu saran kita ya, saran yang mungkin out of the box ya, dalam arti ini berani, butuh kepemimpinan berani untuk melakukan seperti ini. Dan menurut saya bukan berarti ini nekat. Harga BBM, harga minyak dunia itu sedang turun juga. Jadi kita ingin istilahnya menghindari kenaikan inflasi karena kita punya kemampuan untuk itu supaya pemulihan kita lebih cepat. Nanti kalau kita sudah growth kita sudah normal seperti sebelum pandemi, ya kita nggak perlu lagi melakukan subsidi lagi karena masyarakat sudah dianggap kuat dan strong begitu, Bro Eko. Ini menarik ya. Dan ya mungkin sesuatu yang lebih mudah ya saya kira ya, kebijakan yang program yang tidak banyak tapi penyerapannya tinggi begitu ya Bang ya, dengan merealokasi anggaran tersebut ke subsidi BBM untuk mengembalikan ke harga sebelum kenaikan begitu. Ya mungkin ada lagi last statement atau cukup Bang? Saya ingin ingatkan begini bahwa daya serap pemerintah itu adalah game changer bagi pemulihan ekonomi. Apabila pemerintah bermain-main dalam melakukan penyerapan atau belanja pemerintahnya seperti saat ini yang hanya 61% padahal sudah bulan ke-10, sisa 2 bulan lagi, ini menunjukkan pemerintah ini perlu pengawasan yang lebih serius. Ya, kita bisa simpulkan bahwa pemerintah ini tidak pro ya, tidak pro kepada pemulihan ekonomi. Padahal di waktu-waktu inilah pemulihan ekonomi harusnya diselenggarakan dengan cepat. Kita berharap sebenarnya tahun 2022 ini pemulihan ekonomi selesai. Jadi 2023 kita tidak lagi mengalami satu masalah kelesuan ekonomi. Sekarang yang kita hadapi adalah masalah tantangan ekonomi ke depan seperti perang Ukraina dan Rusia dan juga adanya peningkatan harga-harga bahan-bahan pokok lainnya. Kita sebenarnya tidak punya masalah mengenai domestik, yang kita hadapi adalah masalah eksternal. Nah, ini akan jadi satu tahap berikutnya. Kita menyelesaikan persoalan internal dulu, ya daya beli pulih, baru kemudian di tahun 2023 kita siapkan APBN untuk menyiapkan tantangan eksternal. Kan indahnya begitu, tapi alangkah berbahayanya kita kalau kita meng-care over
1.200 triliun itu kita carry over di tahun depan. Sementara kondisinya tahun depan itu kita punya tantangan eksternal dan tantangan internal kita juga belum diselesaikan, yaitu apa? Kelesuan daya beli masyarakat. Akhirnya ini akan menjadi perfect storm ya yang akan membahayakan ekonomi Indonesia. Demikian Bu Eko saran saya. Baik, itulah tadi pencerahan dari Bang Madnur. Terima kasih Bang atas pencerahannya, dan untuk topik kali ini mengenai penyerapan anggaran APBN ya yang tersisa ini kita cukupkan sekian. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan simak terus segmen Jangan Salah Arah setiap harinya. Terima kasih Bang. Terima kasih Bro Eko. Kita berjumpa kembali nanti di topik berikutnya. Ya, kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya Bro.